Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Nah, kali ini saya ingin menunjukkan kepada teman-teman bendahara, khususnya untuk bendahara pos SD atau sekolah dasar se-Indonesia ini. Nah, di sini saya ingin menunjukkan kepada teman-teman bagaimana cara membuat SPJ pos tahun 2020. Nah, di sini saya masih menggunakan format SPJ tahun 2019. Mengapa begitu? Untuk daerah kami ini masih dibolehkan menggunakan aplikasi atau format SPJ tahun 2019. Yang penting ada SPJ-nya daripada tidak ada sama sekali. Nah, untuk Arkas itu tetap kami mengisi, hanya saja untuk pembuatan SPJ kami masih menggunakan format SPJ tahun 2019. Nah, bagaimana, apa saja yang harus disiapkan dalam SPJ BOS tahun 2020 ini? Ayo simak video saya berikut ini, kemudian jangan lupa klik tombol subscribe di bawah video saya ini. Oke. Yuk. Jadi ada komponen yang harus terdapat dalam SPJ tahun 2020. Yang pertama adalah BOSKA 1, BOSKA sampai dengan BOSKA 9, kemudian ada mapping, rekening koran bank, BKU atau BOSKA 3, kemudian buku pembantu pajak atau BOSKA 6, kemudian ada buku pembantu bank atau BOSKA 5, kemudian ada uji kas dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM. Apa itu BOSKA 1 ya sampai dengan BOSKA 9? Nah, ini dia. BOSKA 1. BOSKA 1 ini seperti ini. Ya, BOSKA 1 nih. Jadi di sini ada BOS, dana yang masuk dari pusat itu besar ini. Kemudian di sebelah sini ada program sekolah. Ini ada 8 standar. Ya, 8 standar. Kemudian di sebelah sini ini adalah jumlah dana yang kita gunakan dalam 8 standar tersebut. Nih. Ya, di sini ada jumlah dana yang kita terima. Kemudian di bawah sini adalah jumlah pengeluaran. Nah, di sini kenapa berbeda banyak saya? Di sini 31 jumlahnya 31 juta lebih, di sini 20 juta. Ini satu bulan, 4 bulan. Ya, sedangkan ini untuk laporan 3 bulan. Jadi masih ada saldo sisa yang ada di dalam bank untuk bulan 4 dan selanjutnya. Nah, ini adalah formulir BOSKA 1. Kemudian kita masuk ke BOSKA 2. Ini adalah BOSKA 2, penggunaan dana BOS 2 ini. Rincian dan penggunaan dana. Jadi di sini ada nomor urut, ini adalah tanggal. Kemudian ini adalah nomor rekening dan yang ini adalah rincian dana. Jadi di sini ada tanggal 14. Tanggal 14 itu adalah dana yang masuk ke rekening yang kami terima ke rekening. Kemudian tanggal 20 itu kami narik. Nih. Ya, nih formulir BOSKA 2. Oke, kita masuk lagi ke BOSKA 3. Ini adalah BOSKA 3. Nih, formulir BOSKA 3. Formulir BOSKA 3 ini sama dengan BKU atau buku kas umum. Isinya sama dengan BOSKA 2. Nih, ada tanggalnya, ada nomor rekeningnya, kemudian ada nomor bukti. Di sini adalah rincian penggunaan dana. Di sini ada penerimaan, pengeluaran dan saldo. Nih saldonya 31 dana uang yang kami terima, penggunaannya 20 juta lebih, kemudian sisa saldonya ini masih ada. Kemudian kita masuk ke BOSKA 4. BOSKA 4 ini adalah buku pembantu kas. Isinya juga hampir sama dengan buku kas umum atau BKU. Ada tanggal, ada kode, ada bukti. Sini adalah uraian penggunaan dana atau rincian dana. Di sini penerimaan, pengeluaran dan saldo. Nih, hampir sama. Kemudian masuk ke BOSKA 5. Buku pembantu bank. Buku pembantu bank ini digunakan nih tanggalnya kapan diterima dana BOS. Kemudian di sini ada tanggalnya
pengambilan dana nih ya, buku pembantu bank, gunanya untuk mengetahui kapan dana bos masuk, kemudian kapan kita mengambil uang. Tanggalnya ada, kodenya ini sebenarnya ada, nomor buktinya ada, kemudian rinciannya. Oke, Poska 6 masuk buku pembantu pajak. Ini adalah buku pembantu pajak, barang-barang apa saja yang kita pajak, bayar pajaknya ini ditaruh sini, ditulis di sini ya. Nih, barang apa saja yang kita keluarkan pajaknya ini ada di sini, rincian barangnya di dalam buku pembantu pajak atau Poska 6. Oke, kita masuk selanjutnya Poska 7. Di sini adalah realisasi penggunaan tiap jenis anggaran. Nah, di sini ada di bawahnya ada 8 standar, kemudian di sini ada 11 komponen ya. Nih diisi. Ada semuanya. Kemudian masuk lagi ke Poska 8 sudah ya, Poska 8. Poska 8 ini seperti ini, ada 11 komponen. Nah, semuanya diisi, hampir semuanya ya. Apa yang sekiranya ada dibelanjakan dalam komponen-komponen tersebut kita isi. Nah, kemudian selanjutnya masuk ke Poska 9. Poska 9 ini adalah rekapitulasi pembelian barang inventaris di sekolah. Jadi aset tetap atau belanja modal yang kita beli untuk inventaris sekolah itu diisi di sini, ditulis ya. Oke, lanjut. Kemudian mapping. Ini adalah mapping ya. Ini mapping penggunaan dana bos. Ini ada mappingnya. Jadi mapping ini dituangkan dalam bentuk LRA, laporan realisasi anggaran. Ada belanja modal, belanja barang dan jasa, dan belanja pegawai. Kemudian LO-nya, laporan operasional, ini yang penting nih. Ada beban persediaan, beban jasa, kemudian perjalanan dinas, pemeliharaan gedung, jalan irigasi dan jaringan aset tetap. Nih, yang penting nih ada ini sini. Ya. Nah, untuk membuat seperti ini harus kita buat dulu Poska 3-nya. Kemudian di sini ada jurnalnya juga ada. Ada lembar kerjanya juga ada. Ya, nih. Oke. Jadi ini dia. Nah, untuk teman-teman yang ingin format SPJ seperti saya ini, bisa mengambil di email yang telah saya siapkan. Tapi ingat, jangan mempergunakan email ini untuk tindakan yang tidak baik. Jadi saya mohon untuk tidak disalahgunakan. Mari kita gunakan email ini dengan baik, dengan sebaik-baiknya. Jadi format-format tadi sudah saya siapkan dalam draft yang ada di email ini. Ini emailnya ya, ini passwordnya. Oke, ini adalah SPJ yang saya siapkan untuk triwulan 1 tahun 2020. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Cukup sekian dari saya. Salam sejahtera buat seluruh bendahara se-Indonesia. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.